sumpah sebagai presiden. Oke. Dan setelah itu tentunya beliau juga langsung ya work in action. Nilai-nilai utama yang ditinggalkan oleh Eyang Habibie dan juga Eyang Ainun. Cinta tentunya, intelektualitas, demokrasi. Ini Itu adalah spot yang sangat bermakna untuk keluarga. Mereka memang serapih ini setiap hari. Kenapa? Karena mungkin mereka juga harus siap untuk kapanpun dipanggil. Eyang Habibie dan Eyang Ainun ingin gedung ini bermanfaat bagi negara dan bangsa kita. Ketika beliau menyampaikan apa gunanya Nadia saya menjadi unggul kalau saya tidak bisa membantu keluarga, bangsa dan negara saya. Halo Sobat Tempo, jumpa lagi di Cakap-Cakap bersama saya Dea Jihan. Dan di episode kali ini kita berkesempatan untuk mengunjungi Wisma Peninggalan Eyang Habibie dan juga Eyang Ainun yang akan dibuka per Februari 2025. Di sini kaya akan peninggalan sejarah dan juga romantisme mereka berdua. Seperti apa? Kita intip bareng-bareng yuk! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Jihan dari Salam Tempo. Jihan dari Tempo, jadi Tempo. Boleh kali ya main ke rumah ini? Perkenalkan, aku Nadia Habibie, cucu dari Eyang Habibie dan Eyang Ainun. Tapi kalau di keluarga kita sebut Eyang Rudi dan Eyang Ainun karena Eyang Rudi itu anak keempat dari 8 bersaudara. Nah di sini kita juga ada sepupu-sepupu aku, ada Mas Archie. Mas Archie adalah cucu dari Eyang pertama dan juga Mbak Putri, cucu dari Eyang yang kelima. Oke, ada Mbak Putri, Mas Arsi dan juga Mbak Nadia hari ini yang akan nemenin jalan-jalan. Kita bisa kemana dulu ya hari ini? Mungkin kita bisa mulai di sini sebetulnya. Oke, jadi ini ruangan apa nih Mbak Nadia? Mungkin bisa tebak? Ini ruangan untuk menyambut para tamu pertama kali. Oke, betul. Tapi ini menceritakan mengenai apa kira-kira? Ini adalah ruangan, ini ada 4 pilar yang luar biasa ya. 5 sebetulnya. 5 ya? Oh betul sekali. iya. Ini seperti melambangkan budaya Betul. Indonesia, benar gak? Betul sekali, 100% ya buat Mbak. Jadi di tengah sini, ini adalah panel yang sebetulnya mewakilkan Jawa, kelihatan kan dari gunungannya. Yes. Dan yang sini adalah Sulawesi, diwakilkan dengan kapal finisi. Sumatera dengan rumah gadang. Kalimantan dengan batang garing. Dan juga Papua atau ya Papua. Indonesia Timur. Di sini kita juga bisa melihat beberapa simbol-simbol yang suka digunakan oleh suku Asmat misalnya. Dan di sini juga ada misalnya burung cendrawasih dan lain-lain. Luar biasa. Jadi ada simbol-simbol dari 5 suku besar yang ada di Indonesia. Betul sekali. Cinta itu artinya ya, Eyang Rudi terhadap budaya. Sangat. Karena juga sebetulnya Eyang orang tuanya Eyang itu kan dari 2 suku yang berbeda. Waktu itu ini menjadi hal yang sangat luar biasa karena tidak sering terjadi. Ibunya seorang Jawa, bapaknya seorang Sulawesi. Campuran budaya yang Indonesia banget deh, Bhinneka Tunggal Ika. Betul, betul. Dan ini juga nggak kalah penting ya Mbak. Kalau di bawah kita juga melihat beberapa flora dan fauna dari kelautan. Dan di langit-langit kita melihat flora dan fauna dari darat dan juga hangat, betul sekali. Nuansanya kayak kalau aku di sini lama-lama tuh tenang banget, Mbak Nadia. Adem ya, adem sangat. Nah, boleh juga dong cerita ini pendopo ini apa sih dan apa yang menarik dari pendopo ini?
Nah, pendopo ini sebetulnya nggak kalah penting dari perpustakaannya. Di sini kita juga saya bisa membagikan banyak kisah-kisah Eyang dalam perjuangannya beliau untuk membangun demokrasi di Indonesia atau menanamkan bibit-bibit demokrasi di Indonesia. Misalnya satu hari sebelum beliau memberi sumpahnya, beliau di sini mendapat arahan bagaimana hari esoknya akan terjadi. Oke, ini sumpah sebagai presiden. Sumpah sebagai presiden. Oke. Dan setelah itu tentunya beliau juga langsung ya work in action gitu. Beliau memang sudah mengubah lebih dari 200 undang-undang dan juga regulasi, dan ini bisa menjadi maksudnya bangunan ini menjadi saksi yang bisu gitu ya untuk percakapan mengenai perubahan-perubahan undang-undang dan regulasi tersebut. Nah, itu sisi sejarahnya. Sisi personalnya sebetulnya bangunan ini baru dibangun tahun 1992 dan ceritanya sangat menarik. Kenapa tuh, Mbak? Karena sebelumnya ini adalah taman. Lebih tepatnya adalah lapangan badminton atau bulu tangkis kan ya. Ya dulu berarti Eyang juga suka Buat anak-anak sih. buat anak ya. Jadi buat bapak saya dan buat om saya. Nah, pernah terjadi satu malam ada sholat taraweh di sini dengan ada tenda, tapi tendanya ambruk. Kenapa? Nah, karena cuacanya kurang mendukung waktu itu dan Eyang malu sekali. Nah, karena beliau merasa sebetulnya untuk beribadah berhak dan juga waras untuk mendapat bangunan yang memang bisa memfasilitasi secara optimal gitu ya. Nah, maka itu bangunan ini dibangun. Memuliakan orang yang beribadah. Gitu ya. Apa lagi yang menarik nih, Mas Arji? Ya, banyak sekali cerita di sini. Salah satunya kita masih menggunakan ini sebagai rumah keluarga ya untuk acara. Sampai sekarang? Acara keluarga dipakai juga. Ulang tahun, acara sakral ya, nah. Acara-acara sakral. Bahkan setiap bulan di hari Selasa selalu ada pengajian di sini. Pengajian dari sebetulnya Eyang Ainun. Jadi ini sebetulnya legasinya Eyang Ainun. Dan mereka tentunya mendoakan juga Eyang Habibie dan Eyang Ainun setiap bulan. Setiap bulan selalu rutin begitu Rutin ya? di sini. Oke, nah kalau untuk event-event lain juga sering diselenggarakan di sini? Bisa ada di ruangan yang lain juga banyak sih. Kita sering juga menggunakan ruangan-ruangan yang lain juga. Nanti akan tes ya. Betul, asal selaras dengan nilai-nilai kita sih. Oke, baik. Nilai-nilai utama yang ditinggalkan oleh Eyang Habibie dan juga Eyang Ainun. Cinta tentunya, intelektualitas, demokrasi, itulah ketiga nilai yang terbesar menurut aku. Dan tentunya turunan-turunannya juga banyak. Oke, itu 3 nilai utama yang akan bisa tergambar dari apa yang sudah ditinggalkan oleh Eyang Rudi dan juga Eyang Ainun. Nah, sebelum kita jalan-jalan lagi, tadi aku sempat melihat sesuatu yang menarik di sini ya. Boleh dong diceritain, ini ada Ini kisah apa di baliknya? Ini kita sebut kabinet penghargaannya Eyang Habibie dan Eyang Ainun. Jadi kalau di sisi kiri ini semua penghargaannya Eyang Habibie, sisi kanan Eyang Ainun. Dan kalau dari baris kedua ke atas itu dari dalam negeri, baris 3 ke bawah dari luar negeri. Kabinet penghargaan. Kebanyakan penghargaan ini memang didapatkan ketika beliau menjabat sebagai menteri. Karena beliau menjabat selama 20 tahun ya sebagai menteri Ristek. Dari sini kita bisa lihat juga ada penghargaan dari Jerman, misalnya dari Prancis. Baik, tapi rata ya. Tidak cuma milik Eyang Rudi tapi juga ada Eyang juga di sini. Luar biasa karena emang dua-duanya punya kontribusi yang luar biasa. Baik. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang mari kita ke ruang tamu pendopo ya Mbak. Ruang tamu pendopo, baik. Nah, mungkin aku ingin membagikan satu cerita. Ini itu adalah spot yang sangat bermakna untuk keluarga. Karena Pas sekali di sini. Kenapa di sini? Karena setiap lebaran Eyang pasti akan selalu berdiri di sini untuk menyambut para tamu-tamu. Dan setiap tamu itu dipersilahkan untuk makan. Tidak ada batasan ya. tidak ada batasan. Oke, Masyarakat juga. masyarakat. Oh baik, jadi siapapun boleh berkunjung ke sini pada saat lebaran dan disinilah yang berdiri menyambut mereka ya. Luar biasa. Mulai tamu pertama sampai tamu terakhir. Itu kayaknya sepanjang hari ya. Disalamin satu demi satu. Semuanya diterima. Begitu betapa yang sangat inklusifnya gitu ya. Jadi Ya. sangat. Eyang sebenarnya ingin menunjukkan bahwa beliau itu tidak untouchable sebetulnya. Walaupun kelihatan kayak ruang sofa saja, tapi lebih bermakna dari itu. Jadi
ketika Eyang masih menjabat sebagai menteri dan juga presiden, kalau misalnya ada meeting-meeting atau ada rapat-rapat yang sifatnya mungkin nggak begitu resmi, rapat lanjutan biasanya diadakan di sini. Jadi Eyang mengundang para menteri dari Orde Baru gitu ya untuk melanjutkan diskusinya di sini. Informal meeting di sini. Informal meeting biasanya terjadi juga di sini. Nah ini juga sangat menarik sebetulnya. Ada apa nih Mbak Nadia di Nah, sini? meja ini menjadi satu dari 2 meja yang sebetulnya sebelumnya di Aula Pendopo, dan ini digunakan katanya Eyang untuk meeting tidak resmi untuk kabinet Orde Baru yang terakhir. Oh baik. Ini Dengan seksinya kursi-kursi ini. dengan kursi-kursi ini. Betul. Baik, luar biasa. Oh, di ruangan ini ada apa lagi yang menarik? Ini kayak ada yang lucu Mbak Nadia. Barangkali bisa diceritain juga nih. Ada satu foto yang unik. That's family. Kehangatannya langsung terpancar ya. Iya, ada Eyang Ainun di sana. Eyang Ainun tentunya, Eyang Rudi, bapak saya, om saya. Sekitaran tahun berapa masih ada informasi nggak? Ini kelihatan nih Mbak. 93. Berarti saya waktu itu masih 1 tahun. Oke. Dia Sachin Bakur anak. Nah kita sebetulnya mau ke tempat yang ikonik sekali, ya mungkin banyak orang udah ketahui mengenai Wisma Habibie dan Ainun. Tapi sebelum itu aku juga ingin menceritakan mengenai makna jembatan pencerahan ini. Jembatan pencerahan ini ada di jalan menuju ke perpustakaan. Mungkin kelihatannya agak ya nggak kelihatan luar biasa, tapi maknanya sangat luar biasa. Jadi Apa itu maksud? sebelumnya kita kan udah melihat lobi budaya dan juga panel-panel agama. Nah, Eyang itu selalu menceritakan mengenai intak iman dan takwa. Itu adalah ketika agama dan budaya itu positif sinergi. Mereka berpositif sinergi. Saya menggunakan kata-katanya Eyang. Nah, kalau di sini kita ada perpustakaan yang menjadi ikon atau simbol intelektualitas, kepintaran, kecerdasan, iptek. Di poin ini adalah jembatan pencerahan ketika intak dan iptek bergabung. Nah, tempat ini sebetulnya mendapat inspirasi dari Nabi Isa ketika beliau membelah Laut Merah, dan inilah sebetulnya Laut Merahnya Eyang Habibie dan Eyang Ainun. Oke, jadi ikan-ikannya ya. Iya, dengan ikan-ikannya. Oke, ini dia nih yang paling aku tunggu-tunggu sebetulnya Mbak Nadia, Mbak Putri Benji Kama Sakti. Selamat datang ke pertusnya. Wah, luar biasa. Kesan pertama saya masuk ke sini Mbak Nadia, megah banget. Megah ya, jadi agak sedikit berbeda ya dari pendopo. Terus pendopo kan tadi hangat adem, hangat. Betul banget. Tapi anyway, ini biasa digunakan untuk aktivitas apa aja sih? Nah ini ya sebetulnya kita masih menggunakan ini untuk acara-acara sakral keluarga. Misalnya siraman saya dilakukan ya di luar taman intelektual, tapi pengajiannya di sini. Kita pun juga melakukan beberapa focus group discussion gitu, dan juga meeting-meeting yang lain yang kita adakan di sini yang tentunya selaras dengan nilai-nilai Habibie dan Ainun. Nah ini kalau ngomongin library pasti kita kan lihat banyak buku ya. Buku-buku apa aja yang mendominasi dari perpustakaan milik Eyang ini? Nah ini sudah sangat menarik. Kalau kita bayangin gitu ya, Eyang sebagai bapak teknologi, pasti ini buku-buku mengenai teknologi iptek gitu ya. Emang bukan? Bukan sebetulnya. Nah sebetulnya perpustakaan ini seharusnya dinamakan perpustakaan peradaban. Jadi kebanyakan buku-buku ini adalah mengenai budaya, agama, dan peradaban Indonesia dan juga Asia Tenggara. Kenapa? Karena Eyang sebenarnya ingin orang-orang Indonesia dan juga di luar Indonesia untuk lebih mengenal dirinya mereka sendiri. Jadi ini caranya untuk mereflek ke diri kita sendiri, mengintrospeksi kurang lebih. Tapi ya Eyang memang melakukan sedikit rebranding jadinya Habibie and Ainun. Oke. Perpustakaan peradaban. Nah, tapi by the way nanti kalau misalnya sudah dibuka nih untuk umum, karena memang mau dibuka untuk umum, boleh nggak sih masyarakat tuh ikut baca atau pinjem barangkali? Aku senang sekali sebetulnya banyak orang-orang juga semangat dan antusias ya mengenai ini. Tapi memang untuk sekarang belum bisa untuk dipinjam karena ini sudah menjadi artefak sejarah.
Nah, kita udah dalam rencana untuk mendigitalisasi seluruhnya buku-bukunya agar ini bisa digunakan secara lebih luas. Nah, oke. Ini ada berbagai ruangan, ada 2 tingkat ya. Nih kalau misalnya di total kira-kira Mbak Nadia nyampe berapa buku nih? Ribuan kali ya? Kurang lebih 5.000 sih. Iya, kurang lebih 5.000. Tapi memang sebetulnya Eyang lebih banyak lagi bukunya daripada ini. Ini hanya buku mengenai budaya, sejarah, dan agama. Oke, dan masih ada spot lain mungkin ya di mana yang menyimpan buku-bukukunya. Betul. Oke. Kalau ini ada juga yang menarik ya. Oh iya. Ini benar-benar dipajang. Jadi spotlight kalau menurut aku ya, ketika masuk pertama kali nggak cuma bukunya tapi juga ada patung ini. Ini apa Mbak Nadia? Ini adalah bajunya Eyang Habibie dan Eyang Ainun sehari-hari. Sehari-hari. Saya menanyakan lagi ke butlernya yang sangat loyal dengan Eyang Habibie selama 30 tahun dan mungkin lebih mengenal Eyang dari Eyang sendiri. Mereka memang serapih ini setiap hari. Kenapa? Karena mungkin mereka juga harus siap untuk kapanpun dipanggil. Tapi juga ini yang menunjukkan sebetulnya mentalnya mereka, karakternya mereka, bahwa mereka itu dress agar mereka itu memang bisa perform their best. Oke. Jadi kayak begitu sih. Everyday ya ini kayak Everyday. ini ya. Everyday. Dan aku inget banget Eyang itu selalu menggunakan sepatu dengan hak yang sedikit hak yang mungkin melift beliau hasilnya lebih tinggi gitu. Karena aku ingat Eyang sebagai Eyang yang sangat cute dan sangat mungil mungkin ya. Oke, very cute. Luar biasa ya. Ada ini juga sih mungkin yang aku ingin tunjukin. Apa kira-kira ini Mbak? Magical banget sih menurut aku, kayak Kenapa magical? karena kita seperti melihat jantung dari nggak cuma ruangan ini ya, tapi keseluruhan bangunan ini terpancar dalam sebuah picture Iya. dari mereka berdua. Kelihatan ya jiwanya mereka berdua. ya. Sudah humble. Sangat humble. Malah sebetulnya agak sedikit kontras mungkin dari perpustakaannya sangat megah gitu ya. Dan di sini adalah ya lukisannya Eyang Habibie dan Eyang Ainun at their element gitu. Oke, dilukis oleh maestro Pak Basuki Abdullah. Dan sebetulnya ini menjadi satu set dari satu set. Jadi ada juga lukisannya bapak saya dan om saya, tapi itu ada di depan. Ya, ini yang kita showcase di sini. Oke, very magical. Sangat maju. Mbak, mungkin kita santai-santai dulu yuk, duduk di sini. Ayo, kita bisa di sana ya. Kami izin pamit dulu ya, saya dan Putri. Petugas dulu, silakan Oke. ngobrol-ngobrol. Oke, thank you banget Mbak Putri dan juga Mas Arci. Kita vibes dari perpustakaan ini sepenuhnya gitu ya. Oke, kita ngobrol-ngobrol dikit kali ya Mbak Nadia. Aku tuh kepo banget sebetulnya kenapa akhirnya pihak keluarga dari Eyang Rudy Habibie dan juga Eyang Ainun tuh akhirnya memutuskan bahwa keseluruhan Wisma ini dibuka untuk umum. Kenapa sih? Ada cerita di baliknya? Apa tuh? Mungkin pertama-tama aku ingin sharing sedikit. Kalau di Wisma Habibie kita ada 4 rumah dan memang kita akan membuka 3 dari 4 rumah untuk ke publik secara eksklusif. Kalau yang pertama itu rumah personalnya Eyang Habibie dan Eyang Ainun yang masih digunakan oleh keluarga. Jadi memang itu sekarang belum dibuka. Sekarang ini keluarga sebetulnya masih menggunakan yang ketiga rumah tadi yang aku bilang tadi tersebut. Kita ingin menggunakan ini untuk acara-acara sakral kami gitu, karena supaya kita juga masih merasakan dan menghormati legasi-legasinya Eyang Habibie dan Eyang Ainun. Tapi memang kami rasa sudah waktunya untuk membuka ini agar legasi tersebut bisa dirasakan dan bisa dihormati secara lebih luas. Jadi itu sebetulnya maksud dan tujuan kami. Bahkan sebetulnya Eyang Habibie dan Eyang Ainun pun ada plakat di di gedung sebelah gitu ya, yang menunjukkan dan menuliskan maksud dan tujuan gedung ini. Eyang Habibie dan Eyang Ainun ingin gedung ini bermanfaat bagi negara dan bangsa kita. Jadi ini sebetulnya bukan legasi untuk keluarga saja, tapi legasi untuk bangsa dan negara Indonesia. Luar biasa. Nah itu sempat disampaikan kepada keluarga langsung semasa hidup, atau memang dari plakat itu sudah bisa kita anggap bahwa memang itu salah satu pesan yang
Eyang ingin sampaikan? Nah ini menariknya sebetulnya. Saya mengenali Eyang sebetulnya sebagai sosok kakek. Jadi cerita-ceritanya tuh lebih personal. Belum pernah Eyang sebetulnya menyampaikan gedung ini harus menjadi ini Nadia gitu. Tapi ketika saya baca itu saya tahu dan saya mengenal Eyang bahwa itu maksudnya. Itu. Dan saya juga sebetulnya tahun lalu sudah mewawancarai beberapa teman-teman keluarga terdekatnya Eyang gitu ya mengenai tempat ini agar saya juga bisa mengkolek kisah-kisah gitu di sini karena banyak kisah-kisah yang terjadi sebelum saya memahami ketika Eyang menjabat sebagai menteri dan presiden saya masih 6-7 tahun gitu jadi saya masih belum begitu paham. Maka itu saya juga ingin kolek beberapa cerita-cerita dari beberapa anggota keluarga dan juga staff-staffnya gitu ya agar those memories still stay here and come alive. Iya, dan inilah akhirnya diputuskan untuk dibuka untuk umum gitu ya. Baik, nah kemudian tadi juga udah sempat di-spill dikit bahwa Mbak Nadia ini emang mungkin waktu yang menjabat usia masih kecil banget. Tapi boleh kali ya spill ke kita semua bahwa ada memori-memori yang sangat menyentuh apa atau yang sangat personal, Banyak banget. paling berkesan yang diingat dari seorang Nadia Iya. atas apa yang sudah dilakukan bersama dengan Eyang. Banyak sekali. Mungkin yang pertama, dan ini selalu terjadi di rumah nomor 1 yang aku sebut tadi. Rumah personalnya Eyang Habibie dan Eyang Ainun. Eyang itu sering menitipkan pesan. Berbagai pesan. Tapi pesan yang paling aku ingati adalah ketika beliau menyampaikan apa gunanya Nadia saya menjadi unggul kalau saya tidak bisa membantu keluarga, bangsa, dan negara saya. Kalau boleh jujur sebelumnya aku masih belum begitu paham gitu karena mungkin ketika beliau ini mungkin juga beliau juga sedikit mencurhat gitu ya atau menunjukkan sebetulnya reflectionsnya beliau gitu ke saya dan waktu itu saya juga masih lumayan muda gitu tapi saya ingat dan ketika Eyang sudah tidak ada lagi di situ that kutipan itu selalu apa ya kayak putar terus gitu yang di pikiran saya. Memaksa saya untuk sebetulnya merefleksi apakah saya sudah mengorbankan diri saya untuk keluarga, negara, dan bangsa gitu ya. Maka itu saya juga lebih terinspirasi lagi untuk menjalani hidup yang lebih bermakna sebetulnya. Karena saya memiliki sosok kakek dan nenek seperti Eyang Habibie dan Eyang Ainun yang sangat luar biasa dan kalau boleh jujur legasinya juga agak sangat apa ya mengerikan ya untuk meneruskan itu kalau boleh jujur sekali gitu karena they're big shoes to fill, right? Dan sebelumnya ya saya kan 6 tahun di luar apa portofolio keluarga. Mungkin juga karena saya ya ingin membuktikan ke diri saya sendiri kalau saya juga bisa unggul tapi dengan cara lain. Bukan dengan cara Eyang karena ya ketika aku lahir beda dengan Eyang aku nggak beda sama yang aku nggak suka pesawat gitu aku nggak suka pesawat ya tapi lebih kayak that's not my passion gitu it's different Kan lain lah ya. lain gitu dan ya mungkin semakin lama semakin aku pahami bahwa itu sebetulnya yang menjadi apa namanya ya the biggest lesson dan the biggest titipan yang aku dapatkan dari Eyang gitu. Bagaimana kita bisa menggunakan keunggulan kita for things that are bigger than ourselves. Memberi makna untuk orang yang lebih luas begitu ya Mbak. Betul. Oke. Nah Mbak Nadia ini juga aku penasaran banget juga kalau tadi cerita yang besar begitu ya. Sekarang aku pengen tahu dari kacamata seorang Nadia Habibie gitu ya. Kalau kita mungkin melihatnya Eyang tuh sebagai ya mantan presiden, orang besar, tokoh yang ya tokoh besar begitulah. Tapi dari seorang cucunya, satu deh pengalaman yang paling berkesan yang diingat. Pengalaman lucu mungkin atau apa gitu. Kalau aku sih selalu pengalaman yang apa ya yang bikin terharu gitu ya. Mungkin sebelumnya itu menjadi hari yang sangat normal, tapi kalau saya bayangin, kalau saya ingetin sekarang itu sebetulnya sangat bermakna. Kadang gitu saya suka ya nggak sengaja nginep gitu ya di rumah Eyang. Nonton TV terus saking enaknya dan nyamannya gitu aku ketiduran di sofa jadi aku nginep gitu kan di sana nggak sengaja jam 2 pagi kadang-kadang suka kebangun
kebangun karena Eyang Ainun tiba-tiba ketok di pintu kerjanya Eyang Habibie. Udah selesai belum? Udah jam 2 dan itu bahasa Jerman. Kayak bilang, ya sebentar lagi. Saya bilang kayak gini karena dia sering ketik gitu ya kan. Dia ketok lagi 5 menit kemudian gitu ya kan. Nah barulah mereka bobo bareng. Dan itu yang dilakukan setiap hari. Bahkan setelah Eyang udah pensiun pun. Eyang Habibie hanya membutuhkan 4-6, ya 5 jam lah, 5 jam tidur. Dan karena itu Eyang Ainun juga mengikuti. Nah itu adalah sebetulnya simbol dari atau ya maknanya gitu ya. Dedikasi cintanya mereka. Sebagaimana kita tahu ya, bagaimana kisah seorang Eyang Habibie dan juga Eyang Ainun, luar biasa. Ini harus kita akhiri, akan ke pertanyaan terakhir. Tolong dijawab 3 kata untuk Wisma Habibie Ainun menurut seorang Nadia Habibie. Rumah itu satu, karena ini adalah rumah yang sangat hangat dan penuh dengan memories. Cinta, karena basis dari filosofi Eyang Habibie dan Eyang Ainun itu adalah penuh dengan cinta. Cinta kepada Tuhan, cinta kepada manusia, dan cinta kepada karya manusia. Dan yang ketiga adalah keluarga. Karena di sini memang sampai sekarang pun kita mengadakan acara-acara sakral di sini. Wow, rumah, cinta, dan keluarga. Luar biasa, thank you banget Mbak Nadia. Sami-sami. Untuk Tempoy. Makasih banyak ya. Mudah-mudahan lancar esok di acara pembukaannya, dan cita-cita Eyang dan juga keluarga semuanya untuk bisa menyebarluaskan warisan-warisan luhur ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Amin. Terima kasih. Dan juga kepada Sobat Tempo semuanya, ini adalah akhir dari episode kita hari ini main ke